Selamat sore Legiters, Assalamualaikum, salam sejahtera, apa kabarnya? Semoga weekend ini kalian bahagia selalu ya. Ini Olive juga lagi jalan-jalan sore nih, muter-muter aja di pinggir Sungai Siak ya, melepas jenuh ya. Ntar abis ini pengen makan pempek. Nih sekarang Olive udah sampai di Pempek Selin, ini dekat rumah kita ya. Pempek Selin ini enak, lembut, tidak keras walaupun sudah dingin, dan ikannya ikan tenggiri ya. Selain pempek, mereka juga menjual ayam geprek ya. Ini ada yang ayam potong, ayam ras, bisa juga yang ayam kampung yang udah diungkep gitu. Nah sekarang nih pempek kita udah datang ya. Ini pempeknya mah Olive bagi dua, makan sama anak bujang. Soalnya ini lumayan ya, banyak ya. Padahal kita cuma beli berapa biji. Nah ini gantinya makan malam Olive, jadi Olive malam nanti nggak makan lagi. Pasti keluarga Legiters juga suka kan yang namanya empek-empek kan. Empek-empek itu sebenarnya relatif ya, enak nggak enaknya. Cuman penentu utamanya sih kalau menurut Olive itu cukanya. Jadi cukonya itu harus hitam pekat ya, pedas gitu. Nah biasanya mereka pakai gula lubuk linggau ya, setahu Olive. Kalau di Pekanbaru sini yang kita pakai sih gula aren dari lubuk linggau gitu ya. Itu memang enak banget. Kalau untuk ikannya sendiri orang sukanya macam-macam ya. Tapi kalau buat Olive pribadi tetap ikan tenggiri. Mau pakai ikan gabus, mau ikan kakap, ikan putih, apa segala macam ya. Olive tetap lebih suka yang ikan tenggiri. Sama satu lagi, cukanya harus dari asam Jawa. Kalau yang cuka-cuka pakai cuka itu ya, asam cuka itu Olive kurang suka, karena selain cukanya tajam juga itu kan merusak gigi ya kalau kebanyakan makan itu. Tapi kalau asam Jawa mungkin cenderung lebih aman ya, asam dari asam Jawa. Olive juga ada resep andalan dari keluarga kita, empek-empek. Empek-empeknya lembut juga, ikannya terasa sekali. Ini memang kualitas premium ya, jadi sengaja tepungnya juga nggak banyak tapi tetap enak rasanya. Nanti kapan-kapan Olive share ya versinya empek-empek Palembang versi Olive. Ini mama yang ngajarin karena mama kan aslinya orang Palembang ya. Dan Olive juga bukan hanya punya resep pempek, tapi ada juga resep burgo, laksen, ya, mie celor. Nantilah pelan-pelannya kita share satu-satu ya, karena biasanya juga suka bikin. Nah kali ini kita dokumentasikan biar buat keluarga Legiters yang pengen coba bisa dicoba di rumah. Dulu mama pernah bilang ada orang Palembang itu kalau bikin empek-empek ikannya sengaja dibusukin dulu. Nggak tahu deh maksudnya apa. Katanya sih biar aroma ikannya lebih keluar. Nah tuh Olive belum pernah ya bikin yang seperti itu. Kalau yang versi Olive ikannya segar, kita kerok, baru langsung kita bikin ya gitu ya. Nah mungkin teman-teman dari Palembang bisa info nih ke Olive, kenapa ikannya harus dibusukkan dulu. Mungkin ada alasan tertentu ya. Boleh komen di bawah ya guys. Dulu zaman kita masih kecil-kecil, empek-empek ini nggak pernah habis ya di rumah. Mama kalau beli ikan tenggiri bisa 2 kilo, 3 kilo, dia proses hari itu juga, terus masuk di kulkas. Masa-masa kecil Olive itu biasa kalau pagi tuh sarapannya empek-empek gitu, atau sorenya makan pempek lagi, itu hal yang biasa ya. Sama di Palembang sendiri, orang Palembang biasa kan sarapan paginya empek-empek kan, nyuko dulu lah istilahnya kayak gitu ya. Olive jadi ingat nih beberapa tahun yang lalu pernah sempat buka empek-empek di garasi rumah ya, di samping itu cuma bertahan 2 minggu karena banyak sekali gangguannya, bolak-balik orang mau masuk. Olive kan sendirian, jadi karena faktor keamanan Olive putuskanlah nggak jualan offline lagi, jadi cuma terima open PO aja. Nah ini namanya es oyen, ini salah satu es favorit Olive kalau ke Selin ya. Ini isinya macam-macam, potongan buah, ada jelly, ada cincau, ada kelapa. Nah disiram sama susu ya, susu kental manis gitu. Ada nangka, alpukat dan sebagainya lah. Oke Legiters, sampai jumpa di Car Free Day besok minggu ya. Halo, selamat pagi, ketemu lagi dengan Olive di Car Free Day. Nah ini pagi kita mau Car Free Day. Ada ulang tahun TNI yang ke-80. Dirgahayu TNI 80, semoga tetap jaya.
Tapi sepertinya Car Free Day hari ini nggak begitu rame ya, karena pedagangnya pun juga banyak yang berjualan, mungkin karena ada perayaan ini ya. Sarapan mie Yamin. Nih kacau ya guys, sarapannya belum, tapi bawaannya udah banyak aja nih. Tapi nggak apa-apa, ntar ini kita mau bawa ke rumah mama, mau bagi-bagi sama mama. Sekali lagi makannya mie Yamin. Tadi sih niatnya mau makan ini ya, sup daging perkedel, itu makanan khas dari Pekanbaru, tapi terlalu rame, umpel-umpelan. Akhirnya balik lagi ke mie Yamin tercinta. Oke Legiters, Olive habiskan dulu makanannya ya. Buat kalian yang belum sarapan, yuk sarapan yuk. Kita makan dulu ya guys. Abis ini mau main ke rumah mama ya. Sekarang udah sampai di rumah mama. Ini serencananya dia sih kemarin pulang kampung agak lama ya. Rencananya mau sebulan 2 bulan, ternyata dia nggak betah guys. Akhirnya dia pulang juga. Yalah, biar bagaimanapun ya, tetap ya home sweet home. Sejelek-jeleknya rumah adalah tempat yang paling nyaman bagi kita. Udah asik ngobrol, ngalor ngidul, melepas lindu, dan dapat oleh-oleh kopi hitam serta kerupuk Palembang. Akhirnya kita pulang ya guys. Ini sudah jam 11, tapi berhubung Olive gak masak, jadi kita melipir dulu ke sop tunjang pertama. Nah ini sop tunjang pertama, termasuk sop tunjang legend ya. Ayo ntar Olive kasih tahu gimana sop tunjang itu. Nah ini dia penampakannya ya. Ini sop tunjang itu kalau di sini nih potongan daging, tapi bukan potongan daging utuh, tapi merupakan potongan dari kaki ya. Tunjang tuh kaki kalau di sini. Ini yang masak adalah Ibu Siti, yang berasal dari Japura, Indragiri Hulu pada tahun 90-an, yang memperkenalkannya kepada masyarakat Pekanbaru. Awalnya Bu Siti hanya berjualan mie sop daging gitu ya. Jadi karena dia orangnya baik ya, dia kadang suka memberi potongan-potongan tulang kaki gitu ya buat pelanggannya. Akhirnya yang malah terkenal adalah tunjangnya, sop tunjangnya ya. Nah kalau yang kacang ini kalian pernah lihat nggak? Olive pernah lihat di Jawa, dia cenderung manis pedas juga ya. Tapi kalau di Pekanbaru lain, di dalamnya nih ada potongan terinya juga. Jadi itu kayak semacam lauk tambahan lah ya buat yang mau. Oke Legiters, sekarang kita pulang ya. Kita udah kenyang, udah happy ketemu mama. Sekarang pulang dulu karena Olive mau beres-beres. Nah udah, nanti sore lihat deh Olive mau masak apa ya, mau bikin apa, tak bikin cemilan, apa bikin roti atau apa, nggak tahu deh, lihat nanti. Di otak sih ada beberapa ya yang pengen Olive bikin. Kemarin juga udah nyiapin daging dengan potongan kentang wortel, mau bikin lumpia, tinggal digulung aja. Terus juga sudah ada stok ragi dan tepung cakra, mau bikin roti. Tapi terus ada juga pisang, kalau nggak salah di rumah di meja ada pisang, udah mulai masak sekali, wanginya udah kemana-mana tuh, kayaknya cocok banget dibikin bolu pisang. Tapi nggak tahu nih nanti moodnya mau bikin yang mana. Ikutin Olive aja terus ya guys. Dapat kopi hitam dari mama. Ini kopi bubuk, kopi semendo kualitas terbaik, sama kerupuk Palembang. Ini masih kering ya, masih mentah. Ini sarannya sih nanti dijemur dulu biar pas digoreng lebih mekar. Nah kopi semendo ini dulu kalau nggak salah waktu Olive masih kecil-kecil, papa pernah bawain buat oleh-oleh orang kantor ya. Katanya bisa nggak tidur 3 hari 3 malam. Bener nggak sih? Ntar kita lihat ya, kita cobain. Kok bisa ya nggak tidur sampai 3 hari 3 malam? Lucu juga sih. Oke, nanti kita lihat ya gimana hasilnya. Di luar habis hujan, udaranya dingin, enak betul. Aduh, sejuk.
Nih, sejuk. Nih, Olive suka nih cuaca kayak gini nih. Tuh, ada tukang bakso lewat nih. Tergoda nggak ya ini? Tukang bakso lewat. Sore dengan tuh. Tapi kayaknya nggak ya guys, soalnya baru makan kan tadi. Baru makan. Tuh. Kita lihat tuh. Oh, bukan tukang bakso. Ini sih tukang miso. Tuh, tukang miso ya. Kalau di sini miso dijual keliling juga ya guys, sama kayak bakso gitu. Miso itu kayak bakso gitu, kuahnya kuah rempah gitu ya. Terus dikasih suiran ayam, berkuah juga gitu seperti bakso. Kadang ditambahin bakso juga atau ditambahin ceker gitu ya. Nantilah kapan-kapan Olive kasih tahu ya miso itu kayak apa. Nanti kita lihat. Orang Medan juga makannya miso sih. Orang Riau, orang Medan makan miso. Nggak tahu kalau Aceh, Palembang, Olive nggak tahu ya. Mungkin makan miso juga kali. Kan malam ini mau bikin pisang aja ya nih ya. Banana cake karena pisangnya sisa 3 tuh udah matang-matang nih kan. Bukan busuk ini ya. Ini paling enak. Kalau mau bikin banana cake memang harus yang seperti ini ya. Biasanya lebih enak gitu, karamelnya lebih keluar nanti kalau di oven. Oke, ikutin Olive, kita bikin banana cake. Ini pisangnya kita pakai semua ya, 3 ini mungkin beratnya sekitar 300 gram gitu ya, perkiraan aja. Ini kita mash dulu seperti ini sampai dia berubah menjadi lembut. Udah hancur semua nih nanti. Hasil bolunya bukan yang lembut seperti cake itu ya, tapi lebih ke apa ya, pound gitu ya. Kalau orang barat bilangnya bread gitu ya, banana bread, coklat bread, nah seperti itulah. Tapi lihat aja nanti gimana hasilnya ya. Pertama masukkan dulu gula dan telur. Kita kocok dulu pertama-tama telur sama gulanya tadi ya. Kocok sampai mengembang dan nggak ada gerindilan gula lagi. Lalu Olive tambahkan margarin yang udah dikocok di tempat lain ya. Margarinnya kocok sendiri ya. Tambah speednya, lalu kocok terus sampai dia lebih ringan ya. Lalu masukkan pisang ambon lumut yang sudah kita mash tadi ya. Kita kocok lagi sampai rata. Sekarang Olive masukkan susu cair. Kocok kembali agak lama dikit aja lah ya, sekitar 3 menitan lah. Terakhir Olive masukkan tepung ya, tepungnya sedikit demi sedikit ya. Masukkan, ini Olive masukkannya Olive bagi 3. Sedikit demi sedikit. Kocok kembali sampai rata ya. Nah nanti setelah adonannya konsistensinya sudah seperti ini, nah tuh baru stop ya. Konsistensinya seperti ini ya. Biasa aja sih, ini gampang banget bikinnya. Loyangnya juga sudah Olive sama mentega dan tepung ya. Tuh. Loyangnya terserah mau pakai yang bagaimana aja. Suka kalian ya, adanya apa, yang penting dia nih termasuk resep anti gagal. Jadi pasti bisa semua. Nih, kita ratakan ya. Kita masuk dalam loyang nih. Kita ratakan. Ya. Tantak sedikit ya. Panas 170, api atas bawah. Sekarang kita masukkan ke loyang. Ke oven, sorry. Bolu-bolunya apa, pisangnya udah jadi, tapi nih begini nih gara-gara masih panas. Olive udah buka. Harusnya sabaran dikit ya nunggu dibuka. Tuh, tapi enak kok ini. Oke, ini buat sarapan besok aja nih. Terima kasih teman-teman udah ngikutin. Sampai ketemu besok.